My love is so bad for you. Now with a girl like you, nothing you can do. Yo, God, the thing goes skrrrr, skibby kid, and the poop poop poop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Kurniasari, NPM 227555006 dari kelas Akuntansi Perpajakan 1A. Saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Pengertian jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Jadi jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun perantara. Jadi sumber datanya itu dari mana? Dari kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja kolom neraca saldo disesuaikan. Tetapi untuk mempermudah bisa kolom laba rugi dan kolom neraca. Dan kapan dibuatnya? Dibuat di setiap akhir periode secara otomatis setelah penyusunan laporan keuangan tanpa membutuhkan bukti transaksi. Pengertian jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk sebagai akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah drive dan ikhtisar laba rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real seperti aset, liabilitas, dan kapital. Dan mengapa akun sementara harus ditutup pada akhir periode? Karena akun-akun sementara atau akun nominal harus ditutup pada akhir periode karena akun tersebut bersifat sementara yang bersifat menampung perubahan akun modal selama periode akuntansi. Pada saat penutupan, semua akun perubahan modal yang telah ditampung akun sementara akan dilimpahkan ke akun modal sehingga jumlah modal bisa mengalami perubahan. Dan selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup. Akun-akun yang memerlukan jurnal penutup adalah yang pertama akun pendapatan, kedua akun beban, ketiga ikhtisar laba rugi, keempat akun prive. Langkah-langkah menyusun jurnal penutup. Yang pertama yaitu menutup isi kredit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen pendapatan dengan cara seluruh akun yang ada di sisi kredit pada kolom laba rugi di debit ikhtisar laba rugi di kredit. Yang kedua yaitu menutup sisi debit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen beban dengan cara ikhtisar laba rugi di debit seluruh akun yang ada di sisi debit pada kolom laba rugi di kredit. Yang ketiga, menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal apabila laba ikhtisar laba rugi di debit modal di kredit. Apabila rugi modal di debit ikhtisar laba rugi di kredit. Yang terakhir, ada menutup akun prive dengan akun tandingan modal di debit, prive di kredit. Selanjutnya yaitu menyusun jurnal penutup. Yang pertama ada menutup akun pendapatan. Semua akun pendapatan di debit sebesar saldo akhir masing-masing dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar jumlah semua akun pendapatan. Jurnal penutupan dibuat sebagai berikut. Contohnya, pendapatan di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Yang kedua itu ada menutup akun beban. Semua akun beban di kredit sebesar saldo akhir masing-masing dan mendebit akun ikhtisar laba rugi dengan jumlah dari semua akun beban. Jurnal penutupnya sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi ada di debit, beban ada di kredit. Selanjutnya menyusun jurnal penutup. Yang pertama, menutup saldo laba atau rugi. Apabila perusahaan memperoleh laba, saldo laba diperoleh bila jumlah
pendapatan lebih besar dari jumlah beban. Saldo laba atau laba bersih dipindahkan dengan mendebit akun ikhtisar. Laba rugi sebesar jumlah saldo laba bersih dan mengkredit akun modal dengan jumlah tersebut. Jurnal penutupnya sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi ada di debit, modal ada di kredit. Selanjutnya itu ada menutup saldo laba atau rugi. Yang kedua, apabila perusahaan memperoleh rugi, saldo rugi diperoleh bila jumlah pendapatan lebih kecil dibanding jumlah beban. Saldo rugi bersih, dipindahkan dengan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldo rugi bersih dan mendebit akun modal dengan jumlah tersebut. Jurnal penutupnya sebagai berikut. Modal ada di debit, ikhtisar laba rugi ada di kredit. Yang terakhir itu ada menutup akun prive. Mengkredit akun prive dengan jumlah saldonya dan mendebit akun modal dengan jumlah tersebut. Jurnal penutupnya sebagai berikut. Modal ada di debit, prive ada di kredit. Bentuk jurnal penutupannya. Neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo setelah penutupan disusun untuk memastikan keseimbangan akun-akun buku besar kelompok akun real, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Neraca saldo setelah penutupan adalah tugas yang harus dilaksanakan pada tahap akhir periode akuntansi yang merupakan neraca akhir periode akuntansi dan sebagai neraca awal periode akuntansi berikutnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan neraca saldo setelah penutupan. Berikut contoh neraca saldo setelah penutupan. Dan selanjutnya yaitu ada pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik yaitu jurnal yang berfungsi membalikkan jurnal penyesuaian dilakukan di awal periode. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Yang pertama ada jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2011. Desember 31, beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Agar sistem pencatatan beban gaji ini konsisten dicatat sebagai beban, maka harus dibuat jurnal pembalik pada 1 Januari 2012 sebagai berikut. Januari 1, utang gaji di debit, beban gaji di kredit. Yang B, jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2011. Desember tanggal 31, piutang bunga pada debit, pendapatan bunga di kredit. Jurnal pembalikannya adalah sebagai berikut. Januari tanggal 1, pendapatan bunga di debit, piutang bunga di kredit. Lapor komandan, kami dari pasukan akuntansi. Kami sudah berjuang melawan jurnal waktu, neraca tenaga, dan penyesuaian etika. Kami butuh segera tenaga medis untuk berjuang melawan siklus berulang kali. Sekian, terima kasih. Laporan selesai.